Pada 3 April 2024 lalu, Sintayong mengucapkan janji kepada Ketum PSSI Erick Thohir. Ketika itu STY mengaku bisa melebihi target yang ditetapkan federasi untuk Timnas U23 di Piala Asia U23 2024. Jadi, PSSI sebenarnya menargetkan Timnas U23 cukup lolos perempat final pada Piala Asia U23 tersebut. Posisi ini juga sudah memenuhi syarat bagi STY untuk mendapatkan kontrak baru bersama PSSI. Namun STY justru menjanjikan lebih. Langkah magisnya pun dimulai. Juru taktik asal Korea Selatan tersebut berhasil membuat Garuda Muda terbang sangat tinggi hingga melebihi ekspektasi jutaan masyarakat Indonesia. Bagaimana cara STY membuat timnas yang dulunya monoton menjadi enak untuk ditonton? Kita Tiram Sport mencoba mengulasnya untukmu. STY berhasil meloloskan 3 tim nasional ke Piala Asia. Tim tersebut adalah timnas senior, U23 dan U20. STY memulai langkah magisnya dengan berhasil membawa timnas senior finish di babak 16 besar Piala Asia 2023. Hal tersebut sesuai dengan target PSSI. STY kemudian melanjutkan perjalanannya dengan mengawal timnas U23 untuk berlaga di Piala Asia U23 di Qatar. Erick Thohir selaku ketum PSSI sudah menaruh target di pundak STY. Erick mencatut agar STY bisa membawa Garuda Muda ke babak 8 besar Piala Asia U23. Namun STY menunjukkan sikap lain, dirinya yakin bisa membawa anak asuhnya terbang jauh hingga bisa ke semifinal turnamen tersebut. Berjuang mati-matian. Timnas U23 harus mengakui keunggulan tuan rumah Qatar saat laga perdana grup A Piala Asia U23. Garuda Muda harus takluk 2-0 pada laga tersebut. Terlepas dari kinerja wasit yang cukup kontroversial, nampaknya tidak membuat STY ambil pusing. Laga pertama itu komedi. Betul, kami tak bisa memainkan laga sepak bola semacam itu. Sebab andai wasit lebih adil, hasil bisa lebih baik bagi tim yang berlaga, ujar Sintayong selepas laga. Selepas kalah dari Qatar, Timnas U23 menunjukkan taji di laga kedua, menghadapi Australia yang biasanya sulit mereka kalahkan. Timnas U23 justru meraih kemenangan penting dengan skor 1-0. Kemenangan inilah yang menjadi awal mula meledaknya Timnas U23 di Piala Asia U23. Di laga terakhir fase grup, mereka mengalahkan Yordania dengan skor telak 4-1, sekaligus memastikan kelolosan ke perempat final Piala Asia U23 tahun 2024. Timnas menggila, STY benar-benar tepati janji. Disangka akan terhenti, plus karena target yang juga sudah terpenuhi, Timnas U23 malah menggila. Korea Selatan lawan mereka di perempat final jadi korban selanjutnya dari skuad Garuda Muda. Bersua Korea, Timnas U23 menunjukkan mentalitas yang ciamik. Meski sempat dibuat kesulitan oleh Korea yang hanya bermain 10 orang di laga ini, mereka pada akhirnya mampu mengunci kemenangan di babak adu penalti. Apiknya lagi, babak adu penalti ini berlangsung lama. Timnas U23 mampu meladeni Korea di babak ini dan akhirnya mengunci kemenangan dengan skor 11-10. STY memenuhi janjinya membawa Garuda Muda ke semifinal Piala Asia U23. Meskipun begitu, Timnas harus kalah melawan Uzbekistan di babak semifinal dan harus kalah di laga perebutan tempat ketiga menghadapi Irak. Timnas pun finish di posisi keempat turnamen paling prestisius untuk kelompok umur di Asia tersebut. Piala Asia U23 di Qatar tahun ini adalah ajang debutan Timnas. Walaupun baru pertama kali Timnas Garuda mampu terbang hingga ke babak semifinal. Pencapaian ini rupanya telah ditarget oleh pelatih STY di awal turnamen. Meski banyak yang mendukung, namun tak ada yang menyisingkan target tersebut. Namun saat ini, berhasil dibuktikan lewat olesan ciamik STY. Pasukan Garuda Muda mampu mencatatkan sejarah yang gemilang. Timnas U23 pun masih berpeluang ke Olimpiade Paris 2024 apabila bisa mengalahkan Guinea di babak playoff. Mari kita doakan semoga STY bisa kembali menciptakan sejarah. Bagaimana pendapatmu soal STY? Mari diskusi di kolom komentar.